Bab 320. Berubah sikap. Klu Tang merasa bersalah. Karena Kingston Jiang sangat baik padanya dan dia selalu melakukan semua yang dia inginkan juga selalu menurutinya. Namun, dia jatuh cinta dengan pria lain. Ini termasuk perselingkuhan. Dia merasa wajahnya sangat panas dan berjalan ke depan dengan kepala tertunduk. Dia tidak berani melihat Kingston Jiang. Kingston Jiang bergegas mengejarnya dan menggandeng tangan Klu Tang. Mungkin karena merasa bersalah, Klu Tang tidak melawan dan membiarkan Kingston Jiang menggandeng tangannya. Baru keluar dari bioskop, seorang gadis kecil datang dengan membawa beberapa mawar dan memandangi Kingston Jiang dengan antusias. "Kakak, belilah seikat bunga untuk kakak cantik ini, wanita cantik pantas mendapatkan bunga." "Berapa harganya?" Kingston Jiang bertanya sambil tersenyum. 20.000 rupiah satu ikat. "Baik, aku mau semuanya." Kingston Jiang merogoh sakunya, tetapi dia tidak punya kebiasaan membawa dompet dan sakunya kosong. Dia tersenyum canggung dan bertanya, "Bisakah aku membayar dengan memindai kode QR?" "Bisa kakak." Gadis kecil itu tersenyum pada Kingston Jiang. Dia memperlihatkan dua lesung pipit yang tipis lalu mengeluarkan sebuah kode QR. Kingston Jiang mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR itu. "Kakak, 9 ikat." Kingston Jiang membayar 180.000 kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu memberikan semua mawar merah di tangannya kepada Kingston Jiang. "Terima kasih, kakak." Selesai berbicara, dia pun pergi sambil melompat-lompat. Kingston Jiang mengambil bunga itu dan menyerahkannya kepada Klu Tang. Lalu sambil tersenyum dia berkata, "Klu, untukmu." Klu Tang melengkungkan bibirnya. Dia tidak menginginkannya, tetapi dia tetap menerimanya. "Istriku, ayo pergi ke pusat perbelanjaan terdekat. Kita sudah bersama begitu lama, tetapi aku belum pernah memberikanmu apa-apa. Hari ini, tidak peduli apapun yang kamu inginkan, aku akan membelinya untukmu." "Kamu." Klu Tang melirik Kingston Jiang lalu berkata dengan sinis, "Kingston Jiang, dalam 1 bulan kamu hanya mendapatkan gaji yang sedikit. Apa yang bisa kamu berikan kepadaku? Apakah kamu sanggup memberikanku pakaian indah dan kosmetik?" "Klu, bagiku uang bukan sesuatu yang sangat penting dan aku tidak kekurangan uang." Kingston Jiang berkata dengan ekspresi wajah serius. Menurutnya, di dunia ini ada banyak hal yang lebih berharga daripada uang. Kasih sayang keluarga, persahabatan, dan cinta, semua ini tidak bisa dibeli dengan uang. Klu Tang menarik napas dalam-dalam. Kingston Jiang yang dulu memang tidak kekurangan uang. Dia memiliki 400 miliar. Namun, dia tanpa ragu mengeluarkan 400 miliar ini untuk membelikannya perusahaan Yongtai. Memikirkan hal ini, dia masih merasa sedikit terharu. Dia tidak mengejek Kingston Jiang lagi, tetapi mengangguk dengan lembut. Dia memegang 9 bunga itu lalu mengendusnya dengan lembut dan langsung berkata, "Baunya sangat harum." Melihat ekspresi wajah Klu Tang, Kingston Jiang juga merasa bahagia. Dia menariknya ke depan, melewati toko perhiasan. "Istriku, ayo masuk dan lihat-lihat." Klu Tang mengangguk dengan lembut. Mereka berdua berjalan masuk. "Selamat datang." Wah, ada Klu Tang. Begitu Klu Tang masuk, dia menjadi pusat perhatian. Pada saat itu, seorang karyawan toko berjalan dengan penuh semangat dan berkata, "Klu Tang, halo, aku adalah penggemar naga hitam, bisakah kamu memberiku akun WeChat naga hitam? Aku ingin menjadi teman WeChat naga hitam." Seseorang berbicara lalu beberapa orang yang lainnya pun mengerumuninya. Mereka semua bertanya tentang naga hitam. "Klu, kapan kamu akan menceraikan suami yang tidak berguna dan kapan kamu akan menikah dengan naga hitam? Klu, coba ceritakan kisah cintamu dengan naga hitam. Yang satu adalah pahlawan dunia dan yang satu lagi adalah gadis paling cantik di Jiangzhou. Kalian adalah pasangan serasi yang ditakdirkan oleh langit. Jika kalian bersama, akan menjadi sebuah kisah yang indah." Mendengar hal ini, Klu Tang juga merasa sedikit canggung dan bergegas menjelaskan, "Kalian salah paham.
Aku hanya berteman dengan naga hitam dan aku tidak akan menceraikan suamiku. Dulunya suamiku juga pernah menjadi bawahan naga hitam dan hubungan mereka sangat baik. Kingston Jiang yang berdiri di samping dan mendengar hal ini merasa sangat gembira. Klu Tang sudah tidak berencana bercerai dengannya. Sekarang asalkan dia terus berusaha, cepat atau lambat dia akan bisa mendapatkan hati Klu Tang. Setelah memberikan penjelasan, Klu Tang menarik Kingston Jiang pergi. Sekarang dia sangat terkenal sehingga kemanapun dia pergi dia akan dikelilingi oleh banyak orang dan hampir semua dari orang-orang ini selalu bertanya tentang naga hitam. Setelah meninggalkan toko perhiasan, Klu Tang meminta maaf, Kingston Jiang, aku minta maaf, sebenarnya, aku benar-benar tidak memiliki hubungan dengan naga hitam. Dia hanya membantuku menjadi tabib Dewa Jiang Song saat kamu ditangkap beberapa hari yang lalu. Dia sudah punya pacar dan pacarnya adalah Qin Tiasu. Meskipun Klu Tang meminta maaf, namun, Kingston Jiang bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Dia tahu Klu Tang masih mengharapkan Kingston Jiang. Namun, dia tidak mempermasalahkan hal ini karena Klu Tang hanya menyukai dirinya yang lain. Meskipun secara nurani Klu berselingkuh tetapi Klu berselingkuh dengan dirinya. Tidak apa-apa, ayo kita pulang dan tidak berbelanja lagi. Klu Tang mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Mereka kembali ke kediaman keluarga Tang bersama. Jasmine He dan Tanner Tang telah kembali dari tadi. Sesampainya di rumah, Jasmine He menyapa Kingston Jiang dengan antusias serta menuangkan teh dan menyajikan kue untuknya. Hal ini membuat Kingston Jiang sedikit tersanjung. Jasmine He membawa teh dan menyajikan kue sambil memandang Kingston Jiang, lalu dia bertanya sambil tersenyum, Kingston Jiang, bagaimana perkembangan perihal setengah harta kekayaan Tevan dan yang akan diberikan kepadamu? Hah? Kingston Jiang tercengang. Tevan dan memang mengatakan hal ini. Hanya saja dia tidak memasukkannya ke dalam hati dan dia bahkan sama sekali tidak menanyakan hal ini kepada Tevan Dan. Selain itu, dia juga tidak kekurangan uang. Sekalipun Tevan Dan benar-benar memberikannya, dia tidak akan menerimanya. Ibu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, Tuan Dan hanya bercanda, bagaimana mungkin dia memberikan setengah dari kekayaannya? Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dimiliki Tevan Dan? Perkiraan kasar kekayaan yang dimilikinya adalah 2.000-an triliun. Setengahnya adalah 1.000 triliun, bagaimana mungkin dia memberikan 1.000 triliun kepada orang lain begitu saja? Raut wajah Jasmine He langsung berubah menjadi murung. Kingston Jiang, aku katakan padamu bila kamu bisa mendapatkan setengah dari kekayaan Tevan Dan, kamu boleh tetap bersama putriku. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kalian harus bercerai. Sikap Jasmine He langsung berubah, kecepatannya ini yang lebih cepat dari membalik buku. Dia mengakui Kingston Jiang sebagai menantunya hanya demi 500 triliun ini. Tanpa 500 triliun, Kingston Jiang sama sekali tidak berguna. Dia tidak ingin putrinya menyia-nyiakan waktunya karena sampah ini. Jika mereka berpisah lebih awal, putrinya bisa lebih awal mengejar naga hitam. Bahkan jika Klu tidak bisa mendapatkan naga hitam, dia juga bisa menemukan suami yang kaya untuk Klu Tang. Klu Tang tahu seperti apa ibunya. Hanya saja dia juga menginginkan kekayaan Tevan Dan yang bernilai 1.000 triliun ini. Kingston Jiang, hal ini dikatakan langsung oleh Tevan dan aku juga mendengarnya. Bagaimana mungkin tokoh besar seperti dia menggunakan hal seperti ini sebagai candaan? Bagaimana kalau kamu bertanya kepadanya? Kingston Jiang melirik Klu Tang, lalu dia berkata dengan tak berdaya, istriku, jika kamu adalah dia apakah kamu akan memberikan setengah dari kekayaan yang kamu dapatkan dengan susah payah selama hidupmu kepada orang yang tidak memiliki hubungan denganmu? Klu Tang berkata dengan tidak rela, namun, kamu telah menyelamatkan putrinya, meskipun kamu tidak bisa mendapatkan setengahnya, tetapi asalkan kamu angkat bicara kamu seharusnya bisa mendapatkan puluhan triliun. Sekarang keluarga kita kekurangan uang dan keluarga Tang meminjam uang di mana-mana. Selain itu, sekarang aku juga telah menjadi dewa tabib Jiang Song dan terkenal.
Century Group akan kembali di jalan Jan, tetapi ini juga membutuhkan uang. Jika tidak punya uang, bagaimana membicarakan tentang cita-cita dan ambisi? Kingston Jiang mengerutkan kening dan berkata dengan tak berdaya, 10 triliun. Mudah sekali kamu mengatakannya. Kamu menganggap 10 triliun ini sebagai apa? Bam! Jasmine He memukul meja dan berkata dengan marah, Kingston Jiang, tidak peduli bagaimanapun juga, kamu harus mendapatkan uang dari Tefandan. Jika uang yang kamu peroleh kurang dari 10 triliun rupiah, aku tidak akan mengakuimu sebagai menantuku. Kingston Jiang memandang Klu Tang dan bertanya, Klu, apakah kamu juga berpikiran seperti ini? Aku. Klu Tang ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya dia berhenti. Namun, melihat sorot mata Jasmine He yang penuh dengan niat membunuh, dia pun mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Kingston Jiang, keluarga Tang baru saja mengalami kesulitan. Jika tidak ada uang, kita tidak mungkin bisa membangkitkan kembali Yongel Tang's Group. Belum lagi pembukaan Century Group telah terhenti, jika ingin memulainya kembali, juga memerlukan uang. Jika aku tidak meminta uang kepada Tefandan, kamu akan bercerai denganku. Kingston Jiang menatap Klu Tang. Dia sedang menunggu keputusan Klu Tang. Dia tidak ingin cintanya didasarkan oleh uang. Bersambung.